أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku rahimakumullah, tanpa disadari, dua kesalahan dalam sholat Jumat ini sering terjadi. Padahal dua kesalahan ini bisa menjadikan sholat Jumatnya batal dan tidak sah. Apa saja dua kesalahan yang dimaksud? Simak penjelasan lengkapnya dalam video kami berikut ini. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. 1. Makmum takbiratul ihram sebelum imam. Tak jarang kita lihat, sebagian dari jamaah sholat Jumat ada yang takbiratul ihramnya menyertai takbiratul ihram imam. Bahkan ada di antara mereka yang takbirnya mendahului imam. Nah, perbuatan yang seperti ini, meski terlihat sepele, tapi punya akibat yang fatal, bisa merusak dan membatalkan sholat. Sebab dalam sholat jamaah, aturannya makmum tidak boleh mendahului atau menyertai imam, utamanya dalam takbiratul ihram. Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam Tuhfatul Muhtaj berkata, wajib mengikuti imam dalam perbuatan-perbuatan sholat dengan mengakhirkan semua takbiratul ihramnya dari takbiratul ihram imam dan tidak mendahuluinya dengan dua rukun. Untuk selain takbiratul ihram, mendahului atau menyertai imam masih bisa ditolerir dan hanya akan mengurangi pahala keutamaan sholat jamaah. Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam Minhajul Qawim menjelaskan, apabila makmum menyertai imam di selain takbiratul ihram, atau ia mendahulunya dengan satu rukun fi'li, atau terlambat dengan satu rukun fi'li, maka itu tidak membahayakan. Imam Qulyubi dalam hasyiyahnya menerangkan, menyertai imam dalam perbuatan-perbuatan sholat adalah makruh, yang akan menghilangkan pahala keutamaan sholat jamaah. Namun khusus untuk takbiratul ihram, mendahului atau menyertai di dalamnya bisa merusak dan membatalkan sholat. Imam Romli dalam Nihayatul Muhtaj menerangkan, kecuali takbiratul ihram, maka menyertai di dalamnya atau pada sebagiannya bisa membahayakan. Bahkan seandainya makmum menyertai atau menyamai imam dalam satu huruf saja dari takbiratul ihram, maka itu sudah bisa membatalkan sholat. Syekh Abdurrahman Al-Jaziri dalam Al-Fiqh ala Madzahibil Arba'ah menjelaskan, seandainya makmum mendahului imamnya atau menyamainya dalam satu huruf dari takbiratul ihram, maka sholatnya tidak sah sama sekali. Jadi intinya, makmum wajib mengakhirkan keseluruhan bacaan takbiratul ihramnya dari takbiratul ihramnya imam secara yakin dan pasti. Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam Tuhfatul Muhtaj menjelaskan, tidak sah sholatnya makmum hingga ia mengakhirkan keseluruhan takbiratul ihramnya dari takbiratul ihramnya imam secara yakin. Jika masih ada keraguan, maka keraguan ini bisa membahayakan dan membatalkan sholat, meski keraguan itu muncul setelah selesai sholat. Imam Qulyubi dalam hasyiyahnya berkata, dan membahayakan menyertai dalam takbiratul ihram sholat, baik secara yakin, sangkaan, atau keraguan, di permulaan sholat atau di pertengahan sholat. Imam Romli dalam Nihayatul Muhtaj menerangkan, kecuali takbiratul ihram, maka menyertai di dalamnya atau pada sebagiannya bisa membahayakan,
hingga seandainya ia ragu dalam hal itu di tengah sholatnya atau setelah sholatnya, dan ia tidak teringat dalam waktu yang dekat, atau ia menyangka mengakhirkan takbirnya lalu nampak yang sebaliknya, maka sholatnya tidak sah. Alasan tidak sahnya ini karena makmum yang takbiratul ihram sebelum imam, sejatinya ia bermakmum kepada orang yang belum masuk sholat, sedangkan masuknya sholat itu ditandai dengan sempurnanya takbiratul ihram. Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam Tuhfatul Muhtaj menjelaskan, karena mengikutinya sebelum itu adalah mengikuti orang yang tidak ada di dalam sholat. Sebab masuknya imam di dalam sholat tidak menjadi nyata, kecuali dengan sempurnanya takbiratul ihram. 2. Tidak niat menjadi imam atau makmum. Dikarenakan sholat Jumat adalah sholat yang wajib dilaksanakan secara berjamaah, maka wajib meniatkan sholat jamaah. Syekh Zakaria Al-Ansori dalam Al-Ghurarul Bahiyah menjelaskan, sesungguhnya niat jamaah dalam sholat Jumat adalah wajib. Artinya bagi imam wajib niat menjadi imam dari awal sholat. Jika tidak, maka sholatnya tidak sah. Imam Romli dalam Nihayatul Muhtaj menerangkan, adapun dalam sholat Jumat, maka wajib bagi imam niat menjadi imam bersamaan takbiratul ihram. Syekh Nawawi Al-Jawi dalam Kashifatus Saja menjelaskan, jika ia meninggalkan niat menjadi imam pada sholat Jumat, maka niatnya tidak sah. Begitu pula bagi makmum wajib niat menjadi makmum dari awal sholat. Jika tidak, maka sholatnya tidak sah. Syekh Abdurrahman Al-Jaziri dalam Al-Fiqh ala Madhahibil Arba'ah menyebutkan, kecuali pada sholat Jumat dan yang seumpamanya dari sholat yang disyaratkan berjamaah, maka wajib niat makmum dari awal sholat sekiranya ia menyertai takbiratul ihram. Imam Romli dalam hasyiahnya berkata, dan wajib niat makmum dalam sholat Jumat. Jika ia tidak niat, maka tidak sah sholat Jumatnya. Apabila orang yang sholat ragu di tengah sholatnya, apakah tadi ia sudah niat imam atau makmum ataukah belum, maka keraguan ini bisa membahayakan dan membatalkan sholat jika berlangsung lama. Sulaiman Al-Jamal dalam hasyiahnya menjelaskan, ragu pada niat makmum itu membatalkan sholat Jumat jika keraguannya berlangsung lama, sebab ia dikembalikan pada ragu di dalam niat. Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam Minhajul Qawim berkata, jika keraguan itu datang di dalam sholat Jumat, maka ia membatalkannya sekiranya waktunya lama. Bahkan seandainya keraguan itu muncul setelah uluk salam, maka tetap bisa merusak sholatnya sehingga wajib mengulangi sholatnya. Sulaiman Al-Jamal dalam hasyiahnya menerangkan, jika datang keraguan setelah uluk salam dari sholat Jumat, maka itu membahayakan, sebab keraguan itu dikembalikan pada niat yang mu'tabaroh. Syekh Sa'id Al-Hadrami dalam Muqaddimah Hadramiyah berkata, kecuali niat dan takbiratul ihram, maka ragu dalam keduanya mempengaruhi setelah uluk salam, sebab keraguannya pada asal keabsahan sholat, maka ia wajib mengulangi sholatnya, selagi ia tidak teringat kalau ia telah melakukannya meski setelah waktu yang lama. Tidak hanya itu, jika imam atau makmum yang tidak niat sholat jamaah tersebut termasuk dalam hitungan 40 orang yang ahli Jumat, maka sholat Jumat keseluruhan jamaah bisa menjadi batal dan tidak sah. Imam Romli dalam hasyiahnya berkata, dan wajib niat makmum dalam sholat Jumat. Jika ia tidak niat, maka tidak sah sholat Jumatnya. Dan begitu pula tidak sah sholat Jumatnya mereka, bila ia termasuk dari hitungan 40 orang ahli Jumat. Alasan tidak sahnya ini, karena niat jamaah menjadi syarat sahnya sholat Jumat, sedangkan ragu di dalamnya berarti ragu dalam pokoknya niat sholat. Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam Minhajul Qawim menjelaskan,
karena niat jamaah itu menjadi syarat dalam sholat Jumat. Maka ragu di dalamnya adalah seperti ragu dalam asalnya niat.